Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini babnya yang kemarin 2 pertemuan ini ya. Nah, sekarang ini saya ulang lagi seni budaya kelas 12. Ya. Kemudian babnya bab 1. Mengenal kreasi seni rupa, ya. Ini mengenal kreasi seni rupa ini yang pertama ya, ada medium dan teknik dalam karya seni rupa. Kemudian ada mengkreasi karya seni rupa. Yang ketiga, kreasi karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang terakhir ada kreasi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, yang kemarin kita pertemuan kan yang A, ya. Ya, ini yang A. Nah, sekarang yang B. Nah, ini yang B adalah mengkreasi karya seni. Nah, nih yang kemarin yang A sudah saya. Tidak. Kenapa nih? Walah. Ini. Walah. Nah, aku enggak tahu. Kan sing ngeser Arif. Dah. Jadi jam 10. Burun, Cak. Enggak apa-apa lah. Buatan. Setiap anu mangke di-share setiap pergantian jam. Beranten waktune namung. Nah, ya mangkat aku ya taruh. Waktune namung 4. Di. Di. C. Ya. B. Allah, tet main ya ra teman-teman. Walah, Bro. Baleni mana ya berarti? Itu tutup aja. Sudah, panggil teman sih. Nah, ikut. Yes. Tak. Langsung dia. Sekarang udah arah. Apa langsung ini? Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Yang di rumah? Nah, kita sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi baril yassar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihi adhar wa ashabihil akhyar a'andani millahi wa ifdalin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian sehat semuanya ya. Nah, kita mengingatkan lagi yang bab pertama ya. Bab pertama ini adalah seni budaya. Kemudian bab pertama mengenal kreasi seni rupa. Yang kemarin sudah kita bahas medium teknik dalam karya seni rupa. Nah, ini ada beberapa macam medium teknik dalam karya seni rupa. Nah, ini ada alat. Nah, alatnya ini ada alat dan bahan seni rupa 2 dimensi. Ini ada pensil ya. Kemudian ada pena. Kemudian ada kertas, kanvas, kemudian cat air, cat poster, kemudian cat minyak, cat akrilik, kemudian ada pastel, arang, tinta, kuas. Nah, kalau pensil, nah ini alat pensil ini bermacam-macam. Ada yang B, ada BH, ada B2 ya, itu adalah macam-macam pensil. Nah, kemudian kalau pena, nah, pena ini pada umumnya itu digunakan untuk menulis. Namun tidak jarang pelukis membuat alat pena, ya. Kemudian, nah biasanya ini kalau alat pena itu untuk seorang kaligrafi, ya, biasanya gitu. Nah, kemudian kalau yang kertas, alat kertasnya ini, ya, ada 2 jenis kertas, ya, diperlukan menggambar atau melukis, yaitu kertas buatan pabrik dan kertas buatan tangan. Kalau kertas buatan pabrik, nah ini berarti dari pabrik. Kalau buatan tangan berarti yang membuat manusia. Ya, maksudnya itu kan itu pabrik, bedanya kan dari pabrik kan ada alat-alatnya. Kemudian kalau kanvas, nah kanvas itu apa? Nah, ya, salah satu media lukis yang banyak digunakan oleh seniman untuk membuat karya seni 2 dimensi. Nah, ini dilapisi campuran cat dasar. Yang pertama cat dasar dahulu dan lempeng agar pori-porinya tertutup. Kan itu kan banyak pori-porinya. Nah, seperti kayak kita kan ada pori-porinya. Nah, tuh. Kemudian cat air. Nah, cat air ini hasilnya untuk pewarnaan transparan dan mudah larut. Cat air. Kemudian ada lagi cat poster. Cat poster. Nah, itu untuk salah satu perwarnaan dengan campuran air, dicampur dengan air. Ya, kalau cat air mesti ada airnya. Kalau cat poster ini dikasih air sedikit, ya. Kemudian cat minyak. Cat minyak ini bahannya digunakan seorang seniman lukis untuk membuat karyanya, ya, di atas media kanvas itu tadi ya, yang nomor D ya, ini adalah kanvas. Kemudian cat akrilik. Tahu benda-benda cat akrilik? Belum.
Nah, bentuknya ya hampir sama, itu seperti kayak sampean tahu tempatnya kayak pelembungan. Nah, yang gitu kecil. Nah, seperti itu tempatnya, kan bisa dilubangi. Itu adalah cat akrilik. Kemudian pastel. Ada tahu? Ya, krayon. Ya. Kemudian arang. Nah, arang. Kemudian tinta. Kuas. Alhamdulillah. Ini adalah alat dan bahan seni rupa 2 dimensi. Itu. Kemudian yang kedua. Nah, ini alat dan bahan seni rupa 3 dimensi. Yang tadi 2 dimensi. Yang sekarang adalah 3 dimensi. Nah, secara umum Pak ya, ini apa sih 3 dimensi? Nah, segala arah. Nah, secara umum bahan, nah itu ada 3, bahan lunak, kemudian ada bahan liat, kemudian ras. Nah, kalau bahan lunak ini material empuk, empuk yang dapat dibentuk, ya. Ini bahan lunak alam. Nah, ada 2. Ada 2 bahan lunak alam. Nah, bahan lunak alam ini jenis bahan lunak yang diperoleh dari alam. Ini contohnya tanah liat, ya, kulit, kemudian getah nyatu, dan getah ini. Nah, ini gambarnya kalau ini contoh getah tadi. Gambarnya getah nyatu namanya ini. Ini berbentuk daerah mana ini? Ayo, teman tahu. Ini ya. Ini. Kemudian ada lagi bahan lunak buatan. Nah, plastisin, lilin, nah, Gibson sabun. Nah, itu adalah bahan buatan. Nah, sabun kan buatan, lilin juga buatan. Jadi itu buatan orang ya. Kemudian bahan tanah liat. Nah, maaf ini kurang. Bahan tanah liat ini ada air handwork. Nah, ini jenis bahan tanah liat yang hanya mampu dibakar. Hanya dibakar suhunya rendah dari 900 sampai 1180 derajat Celcius. Nah, ini rendah. Kemudian ada stone wet. Nah, stone wet ini adalah rata-rata suhunya 1186 sampai 1315 Celcius derajatnya. Kemudian stone newer, apa? Nah, yang ketiga ya, porselen. Nah, porselen ini suatu jenis bahan yang bertekstur halus, putih, ya, dan kertas bila dibakar. Ya, kertas kan bisa dibakar, itu berarti halus, lembut. Kemudian bahan raku atau baku ini bahan banyak yang mengandung banyak pasir atau ground karena harus tanah berbeda suhu, ya. Ini tanah berbeda suhu selama proses pembakaran. Itu beda prosesnya. Kalau tanah enak toh, seperti membuat genteng itu bata itu agak enak. Kalau pasir agak lama sedikit. Bedanya gitu kalau ini pasir. Kemudian yang terakhir ini adalah bahan keras. Nah, bahan keras ini ada kayu, batu, dan logam. Nah, kalau kayu ini relatif mudah dibentuk dengan menggunakan pisau, gergaji, kemudian pahat dan ketam. Nah, ini kemudian bahan-bahannya kita harus tahu yang bisa untuk dibuat yang bagus. Nah, ini ada kayu jati, kemudian ada kayu cendana, apalagi kayu balsa, mahoni, dan kayu beni. Nah, ini harus tahu kalian kalau membuat bahan dari kayu, harus tahu jenis-jenisnya.
jenisnya kayu. Kemudian batu. Batu ini bebatuan warna sebagai produk kerajinan. Nah, ini ada macam-macam batu yang dapat dimanfaatkan. Itu adalah batu hitam, putih, dan coklat sebagai hiasan. Teman tahu yang buat hiasan-hiasan dinding? Nah, itu adalah batu. Warna-warnanya ini. Batu akik kan buat di kan hiasan tangan, bukan hiasan dinding. Beda ya. Nah, itu. Iya, betul. Kemudian logam. Nah, ini logam ini berarti dari besi, perunggu, emas, dan perak. Nah, ini harusnya. Nih. Nah, ini adalah jenis-jenis alat dan bahan membuat 3 dimensi. Nah, itu adalah alat-alatnya. Nah, sekarang teknik. Yang ke ini adalah yang adalah teknik untuk menggambar. Nah, menggambar 2 dimensi. Teknik karya 2 dimensi ini. Teknik ini ada ya untuk menggambar atau lukisan guna tekniknya. Ini ada teknik linier. Nah, kemudian ada teknik blok, ada teknik, kemudian ini. Nah, kemudian ada plakat. Ini, kemudian ada lagi ini akuarel. Nah, kalau linier ini menggambar dengan teknik menutup objek dengan garis. Nah, ini nanti ditutup objeknya, garis-garisnya ini ya. Kemudian kalau blok, nah hitam. Gambarnya seperti siluet ya. Ini hitam. Nah, blok itu menutup objek lukisan dengan 1 warna. Ini kan cuma 1 warna. Kalau arsir, semuanya ini kalau arsir ini menutup objek lukisan dengan ulasan garis sejajar atau menyilang. Harus sejajar enggak? Iya, beda arsir. Arsir itu di sini gini. Beda. Nah, yang mana? Iya, ini arsir tapi gini ya. Kemudian teknik dusel. Kalau teknik dusel ini membuat gelap atau terang ya. Gelap terang ini kan ada gelap juga ada terangnya. Itu adalah goresannya juga miring ya. Nah, kemudian ini teknik pointillis ya. Teknik pointillis ini menghitamkan objek dengan melukis titik-titik ya, dengan cara titik ini. Titik-titik seperti kita mau membuat gambarnya telur. Nah, berarti kita tekniknya kasih titik-titik dulu gitu. Tetapi kita harus membuat apa namanya? Sebelum tekniknya kan harus membuat apa gambarnya dulu ya. Nah, kemudian ini bukan telur. Iya kan agak gini ya. Nah, kemudian ini adalah teknik apa tadi? Grafis. Nah, ini juga ada loh nih. Ini adalah macam-macam untuk kita membuat teknik menggambar 2 dimensi. Ini ada teknik-tekniknya. Namun mau teknik blok boleh, wajah Siti. Nah, boleh ya. Atau di rumah juga gitu. Ini adalah teknik blok atau juga teknik arsir untuk membuat bentuk seperti benda mati ya, seperti lemari, vas dan lain sebagainya. Itu adalah ya dan lain sebagainya. Kemudian ini yang B adalah grafis ya. Teknik grafis menggunakan arsir atau sablon. Tahu teknik sering ini sablon? Tahu, seperti membuat baju di sablon, gambarnya tentang apa ya. Kemudian teknik batik. Nah, ini seringkali kalian pernah ini ya. Teknik batik. Nah, ada tutup kemudian dicelup ya, banyak sekali ya. Kalian pernah di yang di MTS juga pernah ya membuat batik celup, batik ikat. Nah, ini adalah
teknik-tekniknya. Kemudian, nah yang keempat, ini teknik berkarya. Nah, tadi sudah bahan-bahannya, alatnya, ya, cara-caranya. Sekarang teknik berkarya. Nah, berkarya ini berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, ini ada tekniknya. Teknik 3M. 3M berarti 4. Nah, itu ada 3M. Kemudian 3M ini merupakan proses ya manipulasi lembaran kertas menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Nah, seperti kalian membuat origami berbentuk burung, kan itu termasuk 3 dimensi, bisa dilihat segala arah. Nah, kemudian yang B itu adalah teknik menuang. Nah, teknik menuang ini contohnya. Teknik menuang, proses menuang menggunakan bahan cair yang dituangkan pada alat cetak. Nah, ini contohnya ada teknik tuang sekali pakai dan ada teknik tuang berulang-ulang. Berarti ini kalau teknik sekali pakai ini contohnya. Ini teknik, ini cairan logam. Ini dilelehkan dahulu, ya logamnya itu ya dipanaskan, kemudian sudah selesai meleleh, dituang di tempat cetakan. Nah ini sangat panas sekali, ya. Kemudian ada teknik berulang atau membuat benda perunggu yang bentuknya sederhana dalam jumlah banyak. Nah, berulang itu seperti kayak membuat banyak itu saja, kemudian diulang-ulang, dibuat lagi. Seperti kalian membuat keramik. Kan keramik itu dari tanah mesti kan dibuat berulang-ulang. Nah, itu adalah namanya untuk berjumlah banyak. Iya. Kemudian bukan tanah liat loh ya, ada macamnya sendiri tanahnya. Nah, kemudian itu ada warnanya, tanahnya itu hampir kayak kuning. Saya pernah membuat itu di pabriknya. Kemudian itu mencair kemudian dicetak di tempatnya itu. Nah, kemudian sudah kering, ya, itu akan ada lubangnya, dituangkan, ya kan itu namanya berulang-ulang. Nah, kemudian sudah selesai, sudah namanya atus apa itu. Nah, itu ya. Kemudian itu dibuka cetakannya. Nah, selesai kemudian di cahaya apa namanya, di matahari, dikeringkan. Habis dikering, kemudian kan mesti ada yang sisa-sisanya. Sisa-sisanya itu disisii. Nah, sisanya itu dibuat lagi, dilelehkan lagi, dituangkan lagi. Nah, sesudah itu dibakar. Nah, itu namanya teknik berulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah teknik busir. Teknik busir ini teknik dengan mengurangi dan menambah bahan hingga memperoleh bentuk yang diinginkan. Nah, teknik busir berarti yang pernah tahu teknik busir? Yang benar-benar itu, betul? Nah, busir itu seperti di sini apa? Nah, berulang-ulang. Nah, itu memperoleh berarti ya alat untuk digunakan sudip atau digunakan membuat keramik. Keramik kayak ini kan namanya keramik ya. Itu yang kita injak ini. Kemudian teknik pahat. Nah, teknik pahat atau teknik ukir ini teknik yang diterapkan dalam membuat karya kerajinan dengan cara membuat menggores, menoreh dan membentuk pola permukaan benda. Nah, itu berarti seperti kalian mengukir dari bahannya kayu. Nah, kayak membuat kayu itu diukir ya. Kemudian menjadi pintu ya. Itu adalah ukir. Kemudian kalau teknik las. Nah, ini laki-laki pernah, meskipun perempuan pernah lihat kalau teknik las ya. Nah, teknik las ini merupakan teknik yang diterapkan dalam membuat karya seni kerajinan dengan cara mengembangkan bahan
satu ke bahan yang lainnya, berarti disatukan. Nah, itu adalah teknik las ya. Nah, ini adalah teknik. Nah, teknik las ini, nah, teknik-teknik untuk menghasilkan kerajinan 3 dimensi dari tanah itu ada 4. Nah, dilanjutkan minggu depannya. Nah, sudah selesai. Nah, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.